Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wirawan dengan NIM 2020 1010103114150 dari Fakultas Hukum kelas G. Saya di sini akan mengerjakan soal ujian tengah semester Al-Islam dan Kemuhamadian AIK 2. Nomor 1, jelaskan pentingnya beragama bagi umat manusia. Beragama bagi manusia, perlunya agama untuk manusia benar-benar bisa hidup tanpa agama sebagaimana halnya dengan makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Akan tetapi kita harus menghisabi bahwa manusia mempunyai martabat yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya. Itu manusia telah dikarenai jasmani dan rohani yang lebih baik. Manusia telah dikarenai akal di samping hawa nafsu yang dengan akalnya itu ia dapat menciptakan kemajuan-kemajuan dalam hidupnya. Di samping manusia dikarenai agama untuk mengendalikan akal dan hawa nafsunya itu agar manusia dapat menjalankan kehidupan yang aman dan tentram, rukun, damai, serta adil dan makmur adalah agama adalah untuk manusia yang berakal sehat. Orang yang tidak berakal sehat memang tidak memerlukan agama, dan walaupun mereka beragama, namun agama itu tidak berfaedah bagi mereka. Orang-orang membenci agama, orang yang ingin menghapus agama di muka bumi ini berarti menurunkan manusia itu kepada martabat yang lebih rendah lagi dan hina, padahal kita sudah dikarenai martabat yang mulia. Nomor kedua, sebutkan ruang lingkup ajaran Islam. Selanjutnya jelaskan perbedaannya. Ruang lingkup ajaran Islam yang pertama, akidah. Akidah artinya bahasa, ikatan atau sangkutan. Bentuk jamaknya ialah akhaid. Arti akidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih khas lagi iman. Sesuai dengan maknanya ini yang disebut akidah ialah bidang keimanan dalam Islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim atau mukmin. Yang kedua, syariah. Syariah arti bahasanya jalan, sedang arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan tiga pihak, Tuhan, sesama manusia, dan alam seluruhnya. Peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam seluruhnya disebut mu'alamah. Rukun iman, rukun Islam yang 5 yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, termasuk ibadah, yaitu ibadah yang artinya khusus, yang materinya dan tata caranya telah rinci dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, muamalah dapat dirinci lagi sehingga terdiri dari 1. Munakahat, perkawinan termasuk di dalam soal harta waris dan wasiat. Hudud dan jinayat, keduanya merupakan hukum pidana Islam. Hudud ialah hukum bagi tindak kejahatan zina, tuduhan zina, merampok, mencuri, dan minum minuman keras. Khilafat, pemerintah atau politik Islam. Jihad, perang, termasuk juga soal ghanimah, harta rampasan perang. Akhlak atau etika. Akhlak adalah berasal dari bahasa Arab jamat dari khuluq yang artinya peperangan atau tabiat. Sesuai dengan arti bahasa ini, maka akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangi manusia. Ibnu Maskawih mendefinisikan akhlak dengan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran. Akhlak itu meliputi akhlak manusia kepada Tuhan, kepada Nabi, Rasul, kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama muslim, kepada non-muslim. Jadi etika adalah perbuatan baik yang timbul dari orang yang melakukannya dengan sengaja dan berdasarkan kesadarannya sendiri, serta dalam melakukan perbuatan itu dia tahu bahwa itu termasuk perbuatan baik dan buruk. Etika harus dibiasakan sejak dini, seperti anak kecil ketika makan dan minum dibiasakan bagaimana etika makan dan etika minum. Kebiasaan etika makan dan minum sejak kecil akan berdampak setelah dewasa. Sama halnya dengan etika berpakaian. Anak perempuan dibiasakan menggunakan pakaian berciri khas perempuan seperti jilbab, sedangkan laki-laki memakai kopiah dan sebagainya. Islam sangat memperhatikan etika berpakaian sebagaimana yang dicantum dalam surat Al-Hisab di atas. Dalam Islam, selain akhlak dikenal juga istilah etika. Yang ketiga, bagaimana Al-Quran menjelaskan tauhid dan bahaya syirik.
bahaya jika kita berbuat syirik bukanlah hanya diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Hal tadi masuk syirik, namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam masalah ibadah, jika satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, itu pun sudah termasuk syirik. Meskipun ibadah ditujukan kepada malaikat, orang soleh, seorang nabi, jin, atau pada batu berhala, jika ada yang menyembelih dengan melakukan tumbal pada jin penjaga sehingga jika ada yang menyembelih menjaga kesyirikan karena nusuk penyembelihan adalah suatu ibadah. Begitu juga bergantungnya hati yang tawakal adalah ibadah. Nomor 1, tulisan berikut ini akan mengungkap beberapa bahaya kesyirikan. Nomor 1, sebab utama kesulitan di dunia dan akhirat adalah karena syirik. Rasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia dan akhirat bahkan karena syirik. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yahbisu bimanahuma bidalmi ulaika lahum hum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman kepada dengan kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa man yusyurika billahi faqad sholalan bihid. Artinya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 116. Terkait dengan tauhid istidah ilmi, ayat dan syarakat yang harus diselesaikan ayat-ayat di awal surat Al-Imran ayat 1-6 menetapkan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan kenabian Muhammad SAW dengan menetapkan kebenaran Al-Qur'an. Ayat 1 Alif Lam Mim. Ayat kedua Allahu la illa huwa qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal dengan terus-menerus makhluknya. Ayat ketiga ja'alaika inababil haqqan mutaddaqa lam baina yadaini wal jalatu ratu wa illa jilli. Artinya Dia menunjukkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, Dia menunjukkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, menunjukkan Taurat dan Injil. Sedangkan terkait dengan tauhid amali suluki, ayat dan surat yang perlu dilacak adalah surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan permulaan surat Al-Alfa dan akhirnya surat Al-Kafirun ayat yang pertama, kullabayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abidu nama a'budu, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala anna abidum abadum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abidu nama a'budu, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu dan untuk agamaku.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.